Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya @nasura2101. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul 3 tahun hilang di Laut Selatan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Disclaimer, mohon bijak menyikapi kisah ini. Karena kisah ini ditulis hanya untuk menghibur. Seluruh nama tokoh dan tempat kejadian kami samarkan untuk menjaga privasi narasumber dari cerita ini. Kisah ini terjadi 27 tahun yang lalu. Lapor komandan, seorang pemuda hilang terseret ombak di pantai selatan. Dirijo yang menjadi anggota tim SAR di wilayahnya memberi laporan kepada komandannya. Siap meluncur dengan segenap pasukan, balas komandan tegas. Tidak berselang lama beberapa orang anggota tim SAR telah diterjunkan untuk mencari pemuda yang hilang tersebut. Sehari sebelumnya, serombongan pemuda sedang asik bermain di pantai selatan. Samsi, Musoman, Trisno, Aris, dan Kamdun, serta Sudar. Nama terakhir adalah nama korban yang hilang terseret ombak. Suasana pantai agak sepi, hanya beberapa turis lokal saja yang terlihat. Hampir sore tetapi kelima pemuda itu masih asik bermain ombak. Pergi, minggir dar, teriak Trisno mengingatkan Sudar yang berdiri tidak jauh darinya. Sembari Trisno menyeret tangan Sudar yang masih saja bengong dengan tatapan kosong. Sekilas ia seperti sedang terpukau oleh sesuatu. Jika diamati dari jauh, orang akan mengira dia terpana oleh ombak yang sedang bergulung-gulung. Memang pemandangan pantai selatan selalu memanjakan dan membuat mata terpukau. Sayangnya tangan Sudar terlepas dari cengkraman Trisno karena memang licin. Tangan keduanya memang dalam keadaan basah. Tiba-tiba ombak besar menggulung Sudar dan Sudar lenyap seketika terbawa ombak yang kemudian menghilang. Trisno yang belum menyadari bahwa tangan Sudar terlepas terus berlari ke daratan. Sedangkan teman-teman yang lain yang berada di daratan tidak menyaksikan kejadian itu, sebab mereka sedang rebahan di pasir putih. Trisno yang kemudian menyadari bahwa sahabatnya tidak bersamanya langsung histeris. Itu Sudar! Teriak Trisno ketakutan tergagap memanggil ketiga temannya yang lain. Ada apa? Tanya Samsi yang langsung berdiri lalu berlari tergopoh menghampiri Trisno. Disusul Musoman serta Aris. Ada apa Tris? Tanya Kamdun. Sudar! Trisno masih histeris. Jari telunjuknya menunjuk ke arah laut, sedang sorot matanya tampak linglung. Sudar kenapa? Musoman bertanya dengan nada agak keras. Semua temannya sudah berdiri mengerumuninya, masih belum menyadari bahwa Sudar sudah hilang terbawa ombak. Sudar kegulung ombak tengah, jawab Trisno terbata. Semua temannya langsung lemas seketika, seolah tidak punya kekuatan. Mereka langsung jatuh bersimpu dengan kaki gemeteran tanpa bisa berkata-kata lagi. Semua diam bagaikan patung, membeku, merinding gemeteran, takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Entah berapa lama mereka diam membeku saat sampai seseorang menegur mereka, membangunkan mereka dari kebekuan. Ada apa? Kenapa kalian? Tanya seorang bapak-bapak sambil menepuk pundak salah satu dari mereka. Mereka langsung histeris, menangis, sedih, diselimuti ketakutan langsung pecah. Menggema memenuhi pesisir yang memang sudah sepi. Teman saya terseret ombak, Pak, saut Aris sambil menyeka air matanya. Sementara yang lain masih melongo menangis seperti anak kecil. Astagfirullah, innalillahi, saut sang bapak tua, kaget bukan kepala. Ayo, kalian ikut aku, laporan ke keamanan. Bapak tua mengajak mereka untuk melapor kejadian, membantu membawa perbekalan mereka dan melaporkan kejadiannya. Kronologinya bagaimana? Tanya seorang petugas keamanan pantai. Kami datang berenam. Tadi 4 tiduran di pasir pantai dan saya sama Sudar berenang. Karena asik berenang,
Kami tidak sadar bahwa kami berenang agak jauh ke tengah laut. Tapi saat menyadari bahwa kami berenang terlalu jauh, kami segera menepi, tidak terlalu jauh dari pantai. Saat kami asik bermain air, kami menyadari suara gemuruh pertanda bahwa ombak akan datang. Saya yang pertama kali menyadari bahwa sepertinya akan ada ombak yang lebih besar dari sebelumnya. Saya berdiri mematung menajamkan pendengaran. Sudar pun mengikuti apa yang saya lakukan. Airnya waktu itu hanya selutut. Kami bermain kembali saat kami yakin dugaan kami salah. Tapi tiba-tiba ombak datang tidak disangka. Saya yang menyadari duluan langsung berteriak meminta Sudar untuk berlari menjauh. Saat itulah saya menyadari bahwa Sudar sedang bengong. Saya kembali berteriak, tapi Sudar masih saja bengong, seolah tidak mendengar suara saya. Saya langsung menarik tangan Sudar dan menyeretnya membawa Sudar berlari ke daratan. Entahlah, saya begitu yakin bahwa saya masih terus menggenggam tangannya hingga saya sampai ke daratan. Tapi kemudian saya menyadari bahwa Sudar tidak bersama saya. Rupanya ombak besar telah menyapu tubuh Sudar. Saya langsung histeris memanggil teman-teman saya yang sedang rebahan di pasir pantai. Trisno menceritakan kronologi kejadian yang menimpa dirinya dan Sudar. Suaranya parau menahan duka yang mendalam. Saat itu juga keamanan pantai segera mengerahkan semua anggotanya untuk mencari Sudar, tapi nihil. Sudar tidak ditemukan. Akhirnya melaporkan kejadian ini kepada polisi dan polisi mengirim tim SAR untuk membantu pencarian. Mereka menyusur tiap sudut pantai, juga menggunakan kapal untuk menyusur ke lautan di sepanjang pantai. Tapi hasilnya tetap nihil. Malam itu pencarian dihentikan setelah beberapa jam mencari, tapi tidak ditemukan. Selain itu, karena memang sudah sangat larut malam, anak-anak itu akhirnya diantar ke rumah masing-masing oleh petugas keamanan. Polisi yang mengabari keluarga sudah bersama Trisno. Orang tua Sudar tampak mengerutkan kening saat Trisno datang larut malam bersama polisi. Apalagi saat melihat Trisno yang tampak pucat. Perasaan kedua orang tua Sudar sudah tidak nyaman. Monggo pinara pak, sambut ayah Sudar menyambut tamunya. Iya pak, jawab pak polisi, lalu bergegas masuk rumah diikuti Trisno. Mereka bersalaman satu sama lain, kemudian duduk setelah dipersilakan duduk di ruang tamu. Bune, tolong kopi 3, ada tamu ini, ucap ayah Sudar setengah berteriak kepada istrinya. Nggih pak, segera saya siapkan, jawab sang istri dari dalam kelambu. Beberapa saat kemudian ibu Sudar tampak membawa nampan berisi kopi 3 gelas bersama makanan ringan. Oh, Nak Trisno toh. Loh, lah Sudar mana? Kok nggak bareng pulang sama Nak Trisno? Tanya sang ibu sumringah menyambut tamunya. Tapi raut mukanya langsung berubah saat menatap sorot mata Trisno yang berduka. Ada luka dan duka yang dalam menyelimuti sorot mata Trisno yang berkabut. Trisno tidak mampu berkata apa-apa. Ia hanya menatap mata ibu Sudar dengan tatapan yang susah diartikan. Membeku untuk beberapa saat, lalu kembali menunduk. Ibu seolah sudah mampu membaca gelagat bahasa tubuh dari Trisno, apalagi saat matanya beralih pada laki-laki berseragam polisi yang tidak dikenalnya. Tubuh ibu Sudar langsung membeku. Firasat buruk seolah tiba-tiba mengoar, menyelimuti nalarnya. Suaminya, ayah Sudar, yang menyadari istrinya membeku, ia langsung berdiri dan mengambil nampan dari tangan istrinya, lalu menyuguhkan kopi dan makanan ringan kepada tamunya. Monggo, dipersilakan. Maaf, hanya bisa menyuguhkan kopi dan makanan ala kadarnya. Maklum di kampung dan jauh dari pasar, ucap ayah Sudar berbahasa basi. Nggih pak, matur suwun sanget. Mohon maaf bapak ibu, ini malah jadi ngerepoti, balas pak polisi. Enggak pak, cuma air kok, sama sekali nggak ngerepoti, balas ayah Sudar. Sini toh bune, tamunya disalami dan dipersilakan, jangan berdiri saja di situ, tegur ayah Trisno yang menyaksikan istrinya masih mematuk. Seorang ibu memang pikirannya lebih peka, apalagi ini menyangkut anaknya. Ibu Sudar seolah telah tahu bahwa anaknya sedang tidak baik-baik saja. Sementara Trisno masih menunduk dalam. Ia seolah tidak berani mengangkat dagu, takut menatap mata orang tua Sudar. Ia tidak bisa membayangkan reaksi seperti apa yang akan dia hadapi saat kedua orang tua Sudar mengetahui bahwa anaknya sudah hilang. Akhirnya ibu Sudar perlahan mendekat. Ia menyalami pak polisi dan Trisno, lalu duduk di samping suaminya. Sorot matanya penuh tanya. Akhirnya ayah Sudar menyeruput kopinya dan mempersilahkan tamunya untuk meminum kopinya.
Pak polisi akhirnya menyeruput kopinya diikuti Trisno. Begini Pak, Bu, maksud kedatangan kami kemari untuk mengabarkan bahwa anak bapak dan ibu saudara Sudar. Sudar kenapa Pak? Kalimat Pak polisi menggantung karena dipotong oleh ibu Sudar yang tampak tidak sabar. Sudar hilang Bu, jawab Trisno pelan. Ia hanya sebentar mengangkat dagu lalu kembali menunduk. Hilang piye maksudmu leh? Tanya ayah Sudar bingung. Saudara Sudar terbawa ombak saat saudara Sudar dan saudara Trisno bermain air di pantai. Ujar Pak polisi menjelaskan lebih lanjut. Ayah Sudar langsung lemas, tampak duka yang dalam disorot matanya. Bibirnya tidak berucap sepatah kata pun. Orang tua ini matanya menerawang jauh, seolah sedang mengembara, mengenang segala memori tentang anak semata wayangnya. Berbeda dengan sang ayah, sang ibu langsung histeris, tangisnya pecah, ia menangis hingga bahunya terguncang. Kami sudah melakukan pencarian hingga malam ini, bahkan tim SAR juga kami turunkan, tapi kami belum bisa menemukan saudara Sudar hingga saat ini. Pak polisi kembali menjelaskan. Untuk malam ini pencarian kami hentikan karena sudah larut, ombak juga semakin tinggi. Kami khawatir justru keselamatan para pencari akan menjadi taruhan jika pencarian kami paksakan untuk diteruskan. Akhirnya kami putuskan untuk menghentikan pencarian sementara waktu untuk malam ini dan akan kami lanjutkan besok pagi Pak. Panjang lebar Pak polisi menjelaskan situasi terupdate dari usaha pencarian yang dilakukan tim SAR dibantu para anggota keamanan dan warga terdekat yang kebetulan tinggal dan berjualan di sekitar pantai. Bagaimana ceritanya anak kami bisa hilang Pak? Tanya bapaknya Sudar kemudian. Tampak duka yang dalam di bola matanya. Kok dadaku rasanya hampa ya? Apa anakku sudah nggak ada? Jadi begini Pak, saudara-saudara dan saudara Trisno sedang berenang di pantai. Saking asiknya bermain, mereka berdua berenang agak jauh ke dalam lautan. Tapi kemudian saudara Sudar dan saudara Trisno menyadari hal ini, lalu kembali menepi dan bermain air tidak jauh dari pantai. Saat ombak datang, saudara Sudar sempat terpaku. Saudara Trisno kemudian meneriakinya agar berlari menjauh. Karena seolah tidak mendengar, akhirnya saudara Trisno menyeret tangan saudara Sudar. Tapi saat saudara Trisno sampai ke daratan, baru menyadari bahwa saudara Sudar tidak bersamanya. Maka saat itulah ia menyadari bahwa saudara Sudar telah terbawa ombak. Panjang lebar Pak polisi menjelaskan. Tampak ayah Sudar mendengarkan dengan seksama setiap detail yang disampaikan oleh Pak polisi. Ibu Sudar masih tampak terisak di samping suaminya. Sedang Trisno masih menunduk. Anak-anak yang baru beranjak remaja ini masih tampak syok dan terguncang. Tubuhnya menggigil dan tampak ringkih. Kami sudah menyampaikan apa yang mesti kami sampaikan. Semoga Bapak dan Ibu diberi hati yang lapang. Mohon yang sabar ya Pak, Bu. Mohon terus berdoa. Kami akan mengusahakan yang terbaik agar saudara Sudar segera ditemukan. Ucap Pak polisi kemudian. Iya Pak, jawab ayah Sudar singkat. Karena malam semakin larut, kami mohon diri. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata. Lanjut Pak polisi. Kemudian langsung berdiri diikuti Trisno, lalu menyalami kedua orang tua Sudar. Trisno saat menyalami ayah Sudar, dia langsung memeluk ayah Sudar dan tangisnya pecah. Ia menangis sejadi-jadinya. Mereka memang dekat, karena Trisno sering tidur di rumah Sudar, begitupun sebaliknya. Saat tangis Trisno reda, akhirnya mereka meninggalkan rumah Sudar. Trisno diantar pulang ke rumahnya oleh Pak polisi. Pak polisi hanya berbasa-basi sebentar di depan pintu rumah Trisno dengan ayah Trisno. Setelah menjelaskan apa yang terjadi, Pak polisi lalu berpamitan. Trisno tampak masih terguncang. Ayahnya memintanya untuk mandi dan makan, lalu beristirahat. Ditungguinya anaknya untuk makan. Bapak paham apa yang kau rasakan nak, tapi kamu harus tetap makan, ucap sang ayah sambil menaruh teh hangat di meja makan. Trisno tampak malas memasukkan makanan ke mulutnya. Tapi saat menyaksikan luka di sorot mata ayahnya, ia pun makan dengan lahapnya, meski sesungguhnya ia tidak ingin makan. Begitupun teh hangat yang diberikan sang ayah, ia minum. Trisno tidak ingin membuat ayahnya bersedih. Demi mendengar anak dan ayah ribut-ribut di meja makan, sang ibu yang sudah tidur pun terbangun, lalu menghampiri keduanya di meja makan. Saat hendak bertanya sesuatu, ayah Trisno langsung memberi isyarat kepada istrinya agar tidak berucap apapun. Ayah Trisno meletakkan jari telunjuk di depan bibir,
Sang ibu mendekat lalu mengelus rambut putranya. Trisno langsung memeluk ibunya dan tangisnya kembali pecah. Maklum, meski sudah beranjak remaja, kadang Trisno masih seperti anak kecil di depan orang tuanya. Ibunya memeluk Trisno sambil terus berusaha menenangkan Trisno. Beberapa kali ayah dan ibu Trisno tampak nyuwuk ubun-ubun putranya. Saat Trisno telah menjadi tenang, kedua orang tua itu membimbing anaknya masuk kamar. Ditungguinya Trisno hingga tertidur. Ayah Trisno menina bubukan Trisno sebagai anak kecil. Dia nembang lagu Jawa dengan irama khas yang jika diresapi adalah doa dan permohonan untuk keselamatan anaknya. Saat Trisno sudah tertidur, orang tuanya meninggalkan di kamarnya. Tapi belum lagi mereka masuk kamar, mereka sendiri. Tiba-tiba Trisno berteriak histeris. Keduanya langsung berbalik ke kamar Trisno. Trisno tampak menggigil sambil meracau tidak jelas. Jangan, ini bukan salahku. Kedua orang tua itu saling pandang. Ibunya meletakkan telapak tangannya di kening Trisno. Panas sekali, Pak, ucap sang ibu panik. Ayahnya tampak mendekat lalu melakukan hal yang sama, yaitu meletakkan kedua tangan di kening Trisno. Iya Bu, kau benar, panas sekali tubuhnya, ucap ayah Trisno. Tanpa dikomando, istrinya berlari ke dapur lalu kembali dengan mangkok berisi air dan handuk, lalu mengulurkan kepala ayah Trisno. Kemudian sang ayah mulai mengompres kening Trisno. Hampir semalam ayah dan ibu Trisno menunggui anaknya sambil terus bergantian mengompres anaknya. Panas badan Trisno tidak pernah stabil. Sebentar dingin tapi sebentar kemudian berubah. Panasnya kembali tinggi. Anak itu terus mengigau gak jelas hingga azan subuh berkumandang. Sesaat setelah azan subuh berkumandang, Trisno baru bisa tenang. Ia tampak tertidur pulas bahkan tidak lagi mengigau. Ibu dan ayahnya tampak lega. Lalu bergantian menunaikan ibadah sholat subuh. Namun saat ayahnya baru saja menyelesaikan sholat subuh, tiba-tiba tubuh Trisno kejang-kejang. Ibunya yang terkantuk-kantuk di tepi ranjang langsung histeris memanggil suaminya saat menyadari Trisno kejang-kejang. Pak Nek, anakmu Pak Nek, teriak sang ibu. Ayah Trisno langsung menghambur begitu mendengar teriakan istrinya. Matanya terbelalak melotot tidak percaya saat menyaksikan anaknya kejang-kejang. Tanpa pikir panjang, ia langsung menggendong tubuh anaknya. Ayo Bude, kita bawa ke rumah Pak Mantri saja anak kita, ucapnya sambil membopong tubuh Trisno. Ayah Trisno setengah berlari keluar dari kamar Trisno, lalu keluar rumah. Kemudian membaringkan tubuh Trisno yang masih kejang-kejang di bale-bale di emperan rumah. Kemudian ayah Trisno berlari ke samping dapur dan mengeluarkan gerobak dari kandang kayu dari emperan samping dapur. Lalu Trisno ia gendong di punggungnya. Dengan dibantu istrinya, lalu dibaringkan di atas gerobak. Tanpa banyak babi bu, ayah Trisno mendorong gerobak itu, sedang istrinya tergopoh-gopoh mengekor di belakangnya. Saat mencapai jalan menanjak, kedua suami istri itu bahu-membahu mendorong gerobak agar tidak jatuh. Tergesa ayah Trisno terus mendorong gerobaknya. Ia tidak memperdulikan rasa lelah yang mendera. Peluhnya bercucuran, bagai hujan membasahi tubuhnya. Sementara gerobak meluncur perlahan, mulai jauh meninggalkan rumah menuju rumah Pak Mantri. Bahkan mereka lupa untuk menutup pintu. Jalanan masih sepi. Gerobak milik ayah Trisno yang sudah tua kerengketan menyusuri jalan desa yang belum diaspal menuju rumah Pak Mantri. Gerobak yang sudah tua itu tampak kepayahan menopang tubuh Trisno. Ada beberapa ibu-ibu yang sedang menyapu halaman tampak menatap mereka bertiga keheranan. Si Trisno kenapa ya? Kok sepertinya dia sakit ya? Batin salah satu ibu-ibu keheranan. Ibu-ibu itu berlari mendekat hendak menanyakan keadaannya Trisno, tapi mereka keburu menjauh meninggalkan jalan di depan rumahnya. Setelah gerobak kerengketan menyusuri jalan desa yang berbatu, akhirnya Pak Trisno, istri dan anaknya sampai di rumah Pak Mantri. Mereka disambut dengan tergopoh-gopoh oleh Pak Mantri yang baru saja membuka pintu rumahnya. Pak Mantri juga tampak membawa sapu lidi hendak menyapu halaman. Mereka digelandang masuk rumah. Setelah diperiksa, Trisno diberi suntikan. Setelah obat bekerja, Trisno tampak tenang tapi ia belum juga siuman. Apa yang sebenarnya terjadi Pak? Bu, kok Trisno bisa seperti ini? Tanya Pak Mantri lembut. Lalu ayah Trisno menceritakan semua kejadian yang menimpa anaknya. Sesaat setelah ayah Trisno menceritakan kronologi kejadian yang menimpa anak dan teman-temannya, televisi di ruang itu menyiarkan berita tentang hilangnya Sudar di pantai selatan saat sedang bermain bersama Trisno dan teman-temannya. Mereka semua langsung membeku.
terpaku menyaksikan berita di televisi. Di televisi juga diberitakan bahwa pencarian korban yang hilang, yaitu Sudar, juga akan dilanjutkan hari itu. Televisi hitam putih itu cukup membuat mereka semua dicekam ketakutan. Akhirnya Trisno dirawat di rumah Pak Mantri. Ibunya yang menunggui karena ayahnya baru ingat bahwa mereka lupa menutup pintu rumah. Selain itu, untuk membawa baju ganti dan keperluan lainnya, ayah Trisno juga harus menutup pintu. Ia bergegas pulang saat itu juga setelah berpamitan pada Pak Mantri. Teman-teman Trisno yang kemarin ke pantai bersama datang menjenguknya hari itu. Tapi hingga malam tiba, Trisno belum juga siuman. Akhirnya Pak Mantri menyarankan untuk membawa Trisno ke rumah sakit. Orang tua Trisno pun mengikuti saran dari Pak Mantri dan malam itu juga membawa anaknya ke rumah sakit dibantu Pak Mantri. Dengan menggunakan mobil dinas milik Pak Mantri, Trisno dibawa ke rumah sakit. Mobil dinas itu juga tampak usang. Keesokan harinya dua temannya juga datang ke rumah sakit, sementara dua lainnya pergi ke pantai untuk memantau pencarian Sudar hari itu. Mereka berjanji untuk saling memberi kabar. Hingga hari ketiga, Trisno belum juga sadar. Begitupun tim SAR bersama petugas keamanan pantai serta warga setempat yang sibuk mencari Sudar juga tidak membuahkan hasil. Pencarian juga dihentikan sementara untuk kemudian dilanjutkan di hari keempat. Hari keempat berlalu, begitupun hari kelima dan keenam nihil, seolah kerja keras mereka hanya sia-sia. Sementara di rumah sakit, dokter juga melakukan berbagai upaya untuk menyadarkan Trisno. Dari hasil lab dan kondisi pasien semua baik-baik saja. Akhirnya ayah Trisno memutuskan untuk meminta tolong orang pintar yang sekaligus kiai di daerah itu. Setelah memeriksa keadaan Trisno, Pak Kiai tampak melakukan ritual khusus. Ia meminta semua orang keluar dari ruangan kecuali ayah dan ibu Trisno. Setelah ritual selesai, Pak Kiai tampak menghela nafas berat. Saya mohon maaf, penglihatan batin saya tidak mampu mendeteksi keberadaan Trisno, seolah tertutup dengan tenaga yang sangat besar, hingga saya tidak dapat menembus kabut hitam dan tebal yang menutupi jalan saat saya meraga sukma. Saya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi saya selalu terpental dan kembali ke tempat ini, ujarnya menjelaskan. Ayah dan ibu Trisno hanya mampu membeku. Ibu, sepertinya hanya panjenengan yang bisa menolong Trisno, karena panjenengan adalah ibunya, lanjut Pak Kiai kemudian. Maksud Pak Kiai gimana? Tanya ibu Trisno kemudian. Pak Kiai menghela nafas berat. Sepertinya Trisno tahu di mana keberadaan Sudar dan sukmanya, berusaha membawanya pulang. Dan kekuatan yang sangat besar menghalangi saya untuk membawa Sudar kembali, jawab Pak Kiai. Jika ada yang bisa saya lakukan, saya mohon petunjuk Pak Kiai, ujar sang ibu penuh harap. Apa ibu yakin? Tanya Pak Kiai ragu-ragu. Saya yakin Pak Kiai. Dia anak saya satu-satunya, saya akan melakukan apapun demi membawa anak saya kembali, ujar sang ibu berusaha meyakinkan Pak Kiai. Baiklah kalau begitu, jawab Pak Kiai. Pak, saya memerlukan pupus daun pisang emas dan sapu gerang, ucap Pak Kiai kemudian. Ucapannya ditunjukkan kepada ayah Trisno. Sapu gerang adalah sapu lidi yang sudah lama dipakai hingga batang lidinya menjadi pendek dan tampak usang. Baik Pak, jawab ayah Trisno sebagai pertanda kesanggupan atas permintaan Pak Kiai. Oh ya Pak, sepertinya kita tidak bisa melakukan ritual ini di sini. Kita mesti bawa Trisno pulang, ujar Pak Kiai selanjutnya. Tapi bagaimana kita menyampaikan ke dokter Pak? Jawab ayah Trisno bingung. Biar saya saja yang bicara sama dokter. Toh hasil lab dan dari keterangan dokter Trisno baik-baik saja, ucap Pak Kiai. Akhirnya ayah Trisno dan Pak Kiai menemui dokter bersama-sama. Malam itu juga Trisno dibawa pulang setelah mereka diminta menandatangani beberapa berkas, termasuk berkas yang menyatakan jika terjadi apa-apa terhadap Trisno setelah keluar dari rumah sakit, bukan lagi tanggung jawab pihak rumah sakit, karena keluarga Trisno yang memaksa membawa pasien pulang. Pertama yang dilakukan Pak Kiai begitu sampai rumah Trisno adalah membuat beras kuning. Lalu beras kuning itu dipakainya untuk memagari pekarangan rumah Trisno. Ayah Trisno diminta untuk menaburkan beras kuning mengitari pekarangan rumah mereka. Lalu malam itu, ibu Trisno diminta untuk berbaring di depan pintu rumah beralaskan daun pisang emas dan bantalan sapu gerang. Ingat ya Bu, ibu tidak boleh tertidur. Ibu harus terus membaca doa yang saya ajarkan tadi, ucap Pak Kiai memberi pesan kepada ibu Trisno. Nggih Pak, jawab ibu Trisno singkat. Apa ibu masih hafal doanya?
Masih Pak, jawab Ibu Trisno tegas. Begitulah akhirnya semua sudah di pos-posnya masing-masing sesuai petunjuk Pak Kiai. Sementara keempat teman Trisno yang juga datang malam itu, yaitu Samsi, Musoman, Aris dan Kamdun, diminta menjaga Trisno di kamarnya. Pak Kiai dan Ayah Trisno berjaga di depan rumah. Mereka duduk di emperan rumah di balik-balik. Keduanya tidak banyak mengobrol. Sementara ibu jari Pak Kiai terus bergerak dari satu ruas jari ke ruas jari lainnya. Rupanya Pak Kiai sedang berzikir membaca doa untuk mereka semua. Pagi harinya saat azan berkumandang dari dalam kamar Trisno, anak-anak tampak histeris. Pak Kiai dan Ayah Trisno langsung meloncat dari balik-balik tempat mereka duduk. Tanpa pakai sendal, mereka berdua langsung masuk rumah. Saat melewati pintu, dek, jantung Pak Kiai menjadi was-was karena Ibu Trisno tampak tertidur pulas. Bahkan ia mendengar anak-anak yang histeris. Saat mereka sampai kamar, mereka mendapat kejutan yang lebih besar. Trisno tidak ada di kamarnya. Waktu itu mereka masih berpikir positif. Mereka pikir Trisno terbangun lalu ke kamar mandi sendirian karena tidak ingin mengganggu teman-temannya yang tertidur. Namun saat semua tempat di rumah itu sudah mereka periksa, hasilnya nihil. Trisno tidak ada dimanapun. Ada hal lain yang tidak mereka sadari. Saat mereka sibuk mencari Trisno, ibunya Trisno tiba-tiba bangkit. Tubuhnya mirip mayat ketimbang manusia, tatapannya kosong. Ia kemudian berjalan meninggalkan pekarangan rumah dan berjalan menuju pantai selatan. Kakinya nyeker tanpa alas kaki. Ia berpapasan dengan beberapa ibu-ibu dan warga setempat yang mengenalnya, yang sebagian sedang berangkat ke masjid untuk jamaah sholat subuh. Ada juga yang sedang berangkat ke pasar. Tapi saat ibu-ibu menyapanya, Ibu Trisno tidak menjawab. Ia terus saja lurus. Kenapa ya? Ibunya Trisno kok nggak menjawab sapaanku? Batin si ibu bingung. Aku punya salah apa ya? Ia menatap Ibu Trisno dengan tatapan penuh tanda tanya. Lah, itu nggak pakai sendal pagi-pagi mau kemana ya? Batinnya lagi masih menatap punggung Ibu Trisno yang berjalan menjauh hingga akhirnya hilang di antara kabut pagi. Kampung tempat tinggal Trisno memang masih berkabut kalau pagi. Si ibu akhirnya bergegas pergi ke masjid saat mendengar suara iqomat dari masjid, menyisakan tanda tanya di dalam dadanya. Setelah muter-muter mencari Trisno dan ibunya yang tiba-tiba lenyap, akhirnya Pak Kiai, Ayah Trisno dan teman-temannya memutuskan untuk sholat subuh terlebih dahulu sebelum akhirnya melanjutkan pencarian. Hari itu adalah tepat di hari ke-7 Sudar hilang. Kini Trisno dan ibunya juga tiba-tiba menghilang. Setelah menunaikan kewajiban sholat subuh, mereka mulai mencari Trisno dan ibunya ke sudut-sudut kampung. Dari keterangan ibu-ibu yang berpapasan dengan Ibu Trisno, akhirnya mereka mengarahkan pencarian ke arah pantai selatan. Namun hingga tengah hari, mereka tidak menemukan mereka berdua. Baik Trisno maupun ibunya tidak ditemukan. Padahal mereka mencari dibantu warga setempat yang bersimpati ketika mendengar cerita bahwa Trisno dan ibunya juga ikut hilang. Sementara tim SAR dibantu oleh tim keamanan laut dan warga setempat masih mencari Sudar hingga hari itu. Banyak sekali kapal dikerahkan ke tengah lautan sekitaran pantai tempat Sudar dan teman-temannya bermain. Hingga malam tiba, mereka tidak menemukan Sudar. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan pencarian. Sebuah kapal yang terapung di tengah laut milik salah satu warga yang ikut membantu mencari Sudar tiba-tiba menangkap sebuah gerakan yang tidak lazim saat mereka hendak menepi. Posisinya tidak terlalu jauh dari pantai tempat Sudar digulung ombak. Pemilik perahu memekik memberi perintah, "Arahkan senter kalian ke sana." Pekiknya memberi perintah kepada teman-temannya sambil ia sendiri mengarahkan senternya ke satu arah yang ia curigai ada gerakan yang mencurigakan. Akhirnya teman-temannya tanpa diperintah 2 kali langsung mengarahkan senternya ke arah yang sama. Alhasil ternyata benar, ada seseorang yang hampir tenggelam sedang berusaha berenang ke tepian. Mereka pun tanpa dikomando langsung meloncat ke air. Mereka berhasil menolong orang yang hampir tenggelam lalu membawanya naik ke kapal. Betapa terkejutnya mereka saat menyadari siapa yang dibawa ke kapal. Ternyata itu adalah Trisno dan ibunya. Mereka mengenali Trisno karena mereka melihat foto Trisno yang berseliweran di berita. Nama Trisno selalu dikait-kaitan dengan menghilangnya Sudar. Keduanya berhasil disadarkan oleh bapak-bapak tersebut setelah banyak sekali air yang keluar dari mulut mereka. Mereka berdua pun sadar. Trisno masih tampak linglung, bahkan Trisno belum mengenali ibunya. Sementara ibu Trisno menangis meraung-raung sambil memeluk Trisno. Bapak-bapak yang ada di kapal itu hanya bisa
menepuk dada, menatap kepada ibu dan anak tersebut dengan sorot mata terenyuh. Akhirnya, mereka berhasil mencapai daratan dengan selamat. Trisno dan ibunya diantar oleh bapak-bapak tersebut hingga sampai rumah. Ayah Trisno, Pak Kiai dan teman-teman Trisno serta warga sekitar rumah Trisno yang sudah berputus asa. Karena mereka mengira Trisno dan ibunya sudah ikut menghilang bersama Sudar, dikagetkan dengan pulangnya Trisno dan ibunya yang diantar oleh bapak-bapak dari kampung sebelah. Dengan tangis penuh sukacita, Trisno disambut oleh ayah, Pak Kiai, teman-teman serta warga yang masih berkumpul di rumah Trisno. Meski Trisno masih tampak linglung dan belum berbicara sepatah kata pun, ayah Trisno tampak lega. Kakek dan neneknya pun juga tampak ada di sana, menangis haru memeluk Trisno dan ibunya. Atas saran warga dan dengan persetujuan Pak Kiai, akhirnya malam itu dilakukan acara doa dan selamatan sebagai tasyukuran bahwa Trisno dan ibunya telah kembali dengan selamat. Berbeda di rumah Trisno, berbeda pula di rumah Sudar. Saat mendapat kabar bahwa pencarian Sudar sudah dihentikan karena tidak membuahkan hasil, maka malam itu juga di rumah Sudar diadakan tahlilan dan selamatan atas meninggalnya Sudar. Acara tahlilan digelar hingga 7 hari berikutnya, kemudian dilanjutkan di hari ke-40, 100 hari, setahun, dan 2 tahun, serta 1000 harinya Sudar. Setelah acara doa malam itu, Trisno berangsur membaik. Meski jarang sekali berbicara, dari mulai malam kedua acara tahlilan di rumah Sudar, Trisno tidak pernah absen. Dia hanya menjawab seperlunya saat ditanya, tapi ia akan langsung bungkam saat ditanya tentang Sudar, dan ia pergi kemana saat ia menghilang di malam itu. Saat acara ritual dilakukan malam itu, di mana ibunya diminta tidur beralaskan daun pisang emas dan berbantal sapu gerang. Dari keterangan Ibu Trisno malam itu, Ibu Trisno memang sempat tertidur. Katanya ia terbangun saat mendengar suara azan subuh. Saat ia berdiri dan hendak ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu, ia melihat Trisno berjalan meninggalkan halaman rumah. Sang ibu berteriak memanggil putranya, tapi anehnya tidak keluar suara. Akhirnya ia memilih mengikuti putranya. Ia juga bercerita bahwa sesungguhnya ia tahu saat para ibu-ibu menyapanya, tapi karena tidak ingin kehilangan jejak putranya, ia pun tidak memperdulikan sapaan orang-orang. Ia terus saja berjalan mengikuti Trisno. Tidak sekalipun pandangannya beralih dari Trisno. Berkali-kali ia berusaha berteriak, tapi lagi dan lagi tidak keluar suara. Ia terus berusaha memangkas jarak antara dirinya dan Trisno, tapi selalunya saat hampir sampai ke tubuh Trisno, tahu-tahu Trisno sudah menjauh. Ibu Trisno juga bingung kenapa bisa demikian. Hingga akhirnya ujung perjalanan mereka berakhir di pantai selatan. Trisno terus lurus saja masuk ke dalam air. Ibunya sekuat tenaga berlari hingga berhasil meraih tubuh putranya. Saat itulah tubuh keduanya tergulung ombak. Ibu Trisno hanya bisa pasrah ikut kemanapun ombak membawanya. Satu hal yang tidak ia lepaskan adalah pelukannya kepada Trisno. Entah berapa banyak air yang masuk ke mulutnya, tapi ia tidak memperdulikannya. Yang ia tahu, waktu itu sang ibu hanya ingin terus memeluk putranya erat-erat. Pada saat ia hampir benar-benar kehilangan kesadaran, Ibu Trisno merasakan banyak sekali tangan kekar meraih tubuhnya dan tubuh putranya, lalu dibawa naik ke permukaan air. Lalu semua menjadi gelap dan Ibu Trisno tidak ingat apa-apa lagi. Saat ia tersadar, ia sudah berada di atas kapal bersama bapak-bapak yang tidak dikenalnya. Yang kemudian ia ketahui bahwa merekalah yang telah menolongnya keluar dari dalam air. Keluarga Sudar tampaknya sudah pasrah dengan nasib Sudar. Meski mereka sangat berduka, tapi mereka memilih untuk memasrahkan semua kepada Tuhan Yang Maha Esa. Trisno dan teman-temannya terus memberi dukungan moral kepada ayah ibu Sudar. Bahkan mereka tidur di rumah Sudar hingga acara tahlilan 7 hari Sudar selesai digelar. Keadaan Trisno terus membaik, tapi ia berubah menjadi sangat pendiam dan jarang sekali tersenyum apalagi tertawa. Dia tetap sekolah dan belajar mengaji seperti biasa bersama teman-temannya. Mereka juga masih bermain seperti remaja pada umumnya. Tapi anak-anak itu hampir tidak pernah datang ke pantai selatan untuk bermain. Jikalau mereka ke pantai selatan pasti bersama orang tua Sudar, yaitu untuk menaburkan bunga dan berdoa untuk Sudar. Tanpa terasa 3 tahun telah berlalu. Anak-anak itu sudah lulus sekolah menengah pertama dan hendak melanjutkan sekolah ke sekolah menengah atas. Acara tahlilan 1000 harinya Sudar baru saja selesai digelar. Anak-anak itu masih membantu orang tua Sudar merapikan tempat setelah acara tahlilan selesai.
Beberapa kerabat dekat dan orang tua anak-anak itu juga masih belum meninggalkan rumah orang tua Sudar. Sejak Sudar hilang, mereka menjadi dekat seperti keluarga. Itu semua mereka lakukan karena rasa simpati dan mendalam serta dukungan moral kepada orang tua Sudar. Suasana yang tadinya riuh tiba-tiba hening. Orang-orang yang tadinya mengobrol riuh rendah bercengkrama, tiba-tiba dia membeku saat mata mereka menatap sosok Sudar sedang berjalan melewati mereka semua. Ia terus lurus masuk rumah lalu tanpa bicara sepatah kata pun menghampiri orang tuanya. "Mak, aku pulang," ucap Sudar saat ia sudah berada di depan ibunya. Ibunya tampak membeku beberapa saat. Memandangi putranya dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak berkedip, bagai melihat hantu. Mulutnya langsung bungkam. Begitu kerabat dekat yang sedang bercengkrama dengannya juga langsung bungkam. "Ini aku, Mak. Aku bukan hantu. Lihatlah, Mak. Kakiku masih menapak," ucap Sudar lagi yang mulai histeris. Emaknya akhirnya menyadari bahwa itu memang Sudar, juga langsung histeris dan memeluk Sudar. Banjir air mata pun tidak terbendung bagai banjir bandang. Tidak ada satupun yang tidak menangis malam itu, antara senang, haru dan juga tidak percaya. Malam itu mereka tidak tidur, mendengarkan kisah Sudar hingga pagi. Singkatnya kisah Sudar kurang lebih seperti ini. Dia dibawa masuk ke dalam kerajaan pantai selatan. Dia berada di sana selama 1 bulan. Ia berkeliling dari satu desa ke desa lainnya di wilayah kerajaan pantai selatan, menyaksikan berbagai macam bentuk manusia yang sibuk bekerja dan menjadi budak di sana. Di sana Sudar tidak pernah bertemu malam hingga ia tidak pernah tidur. Tapi dengan sendirinya ia tahu karena jam tangan di tangannya masih berputar dan berfungsi dengan baik. Sudar menandainya setiap 24 jam. Oleh karena itu, Sudar begitu yakin bahwa ia berada di sana hanya selama 1 bulan. Satu hal yang membuat Sudar bisa kembali karena selama di sana Sudar tidak pernah menyantap makanan yang disajikan. Ia sadar sepenuhnya bahwa ia tidak berada di alamnya. Entah bagaimana ia bisa bertahan, tapi selalunya Sudar menolak setiap makanan yang disajikan. Seharum apapun bau makanan itu tidak pernah mampu meruntuhkan keteguhan hatinya. Sudar selalu menolak makanan itu dengan halus, dengan alasan bahwa ia belum lapar. Akhirnya Sudar diantar pulang setelah dibawa keliling ke seluruh negeri, dan ternyata di dunia manusia itu sudah 3 tahun. Dalam 3 hari setelah Sudar kembali, masih tidak tampak keanehan. Sudar selalu menjawab pertanyaan orang-orang dan menceritakan apa yang dialaminya selama di sana. Namun setelah 3 hari Sudar langsung bungkam. Ia tidak lagi mau menjawab pertanyaan orang-orang. Sejak saat itu, orang-orang hampir tidak pernah mendengar suara Sudar lagi. Sudar juga tidak mau bergaul dengan teman-temannya dan juga dengan masyarakat. Dia hidup seperti manusia pada umumnya, tidur, pergi ke sawah, juga ke ladang membantu orang tuanya bekerja, tapi Sudar tidak pernah berbicara. Ia juga tidak makan seperti manusia pada umumnya, tapi ia hanya makan kembang. Itu pun tidak tiap hari, hanya pada saat ia ingin ia akan bilang kepada orang tuanya bahwa ia lapar. Kadang seminggu sekali, kadang juga sebulan 2 kali, kadang hanya tiap selapanan. 40 hari sekali. Beruntung Sudar memiliki keluarga dan lingkungan yang sangat memahami keadaannya, sekaligus menyayanginya. Tidak ada yang berusaha mengusiknya. Mereka membiarkan Sudar hidup seperti apa adanya Sudar. Mereka saling menghargai dan menghormati batasan masing-masing. Orang tuanya lagi dan lagi menerima itu semua sebagai ketetapan yang maha kuasa yang patut mereka syukuri. Begitulah cara Sudar hidup hingga akhir hayatnya. Semoga ada pelajaran baik yang bisa dipetik dari kisah Sudar. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.